perhatian di video ini terdapat banyak joke yang garing, jadi saya sarankan Anda untuk menyiapkan emosi Anda. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Halo guys, kembali lagi nih sama gua di Hanato 3407. Kali ini gua bakal ngerekomendasi 6 anime yaoi yang terbaik menurut gua ya. Menurut gua ya, apa aja itu 6 anime yaoi-nya? Oke, tonton aja video ini ya. Ya, tonton. Oke, Google. Mulai intronya aoe. Yaoi, apa itu yaoi? Mungkin Google bisa menjelaskan untuk kita apa sih sebenarnya arti yaoi itu? Yaoi atau bisa juga disebut boy love adalah sebuah istilah populer dalam bahasa Jepang. Yaoi sendiri itu biasanya digunakan untuk menyebut genre anime yang berhubungan pada hubungan antar pria yang bersifat homoerotis maupun homoromantis. Yaoi umumnya ditujukan dan dibuat oleh para wanita yang menyukai laki-laki dengan homoseksual. Jadi video ini cuma untuk wanita ya. Jadi kalau kalian laki-laki jangan. Mending lo langsung ke list yang pertama daripada lo ngebacot. Ya sabar atuh. Aino Kusabi menceritakan tentang kehidupan masa depan yang dimana BDSM itu sudah dihalalkan atau dilegalkan oleh pemerintah. Ya, kalau tidak tahu BDSM itu ya seperti sadis dan skois. Ingin tahu detailnya itu ya share di Google. Menceritakan tentang Ricky, seorang pemuda berambut hitam yang hidup dalam penderitaan dalam status budaknya di masa itu. Seikaichi Hatsukoi, ya, anime yang menceritakan tentang kisah cinta Onodera. What the fuck, anime macam apa ini? Kenapa gue mau nonton anime kayak gini tuh? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Menceritakan tentang karakter yang bernama Onodera Ritsu yang mencintai Saga Senpai yang namanya Saga Masamune, yang mereka berdua ini tidak sengaja mengambil buku yang sama di perpustakaan. Nah, disitulah cerita-cerita homo orang ini berdua akhirnya tercipta. Ya, intinya tercipta. Aduh, mataku sakit cuk, tolong. Dokyusei. Ada seorang yang bernama Kusakabe Hikaru yang merupakan anak band yang keren dan juga seorang lelaki yang bernama Rito Soujo yang merupakan murid terpintar di kelasnya. Kisah ini dimulai ketika Kusakabe melihat Soujo tidak ikut pada saat latihan untuk festival di kelas. Kusakabe berpikir kalau Soujo menganggap hal yang mereka lakukan itu adalah hal yang tidak penting sama sekali, dan disitulah cerita mereka akhirnya terbentuk. Wow. Hayakujitsu no Bara atau Madia Rose yang menceritakan di sebuah dunia yang luas ini. Dunia kan memang luas, sejak kapan dunia kecil? Lu pikir ini dunia SpongeBob? And what the fuck? Scan macam apa ini? Astaga, kok gua mau sih nonton anime kayak gini? Oke, lanjut ke pembahasan. Pada tahun 1930, Taki Raien adalah pewaris keluarga bangsawan yang disukai oleh kaisar yang hebat. Nah, sang kaisar tuh menyukai si Taki Raien ini. Akhirnya mereka pun bersama dan menghabiskan hidupnya dengan bahagia. Junjo Romantika, cium terus tuh cowok, sakit mata kucuk ngelihatnya. Oke, menceritakan tentang Misaki Takanashi, seorang mahasiswa jurusan ekonomi yang kuliah di universitas. Ya, kalau bukan universitas ya mahasiswa namanya tuh. Nah, si Misaki Takanashi tadi kekurangan nilai saat ingin lulus di universitas. Jadi, kakaknya bernama Takihiro meminta bantuan dengan Usami Akira, seorang jurnalis dan penulis novel. Nah, si Usami ini akhirnya mau mengajar si Misaki dengan syarat dia harus tinggal berdua sama dia, dan akhirnya mereka pun batang-batangan di kamarnya. Terakhir, Kire Papa. Ada seorang laki-laki bernama Chisato. Dia adalah seorang penulis dengan usia yang sudah tua, yaitu 35 tahun, tapi mukanya itu masih muda. Ya, mungkin dia murid Orochimaru. Nah, Chisato ini menyukai anak laki-laki berusia 15 tahun yang imut yang bernama Riju. Nah, akhirnya mereka pun itu sering bermain bersama, meminum coklat panas, bermain tic-tac-toe, meminum coklat panas, bermain kartu. Ya, begitulah keseharian mereka, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih jauh, yaitu bermain pedang-pedangan di rumah Chisato. Ya, mereka itu ciuman, bermain batang-batangan, berciuman, menyodok-nyodok pantat. Sepertinya dia udah gila karena kebanyakan nonton anime yaoi. Inilah efek samping jika kalian menonton